Oke guys, kembali lagi di Regum Crypto. Jadi sesuai di judul gue, Bitcoin menuju nol. Entah $0, $0 terserah. Yang penting nol guys. Nah, kenapa gue berani bilang begitu? Ya, ini prediksi gue secara menyeluruh, secara komprehensif tentang Bitcoin ke depannya. Dan tentunya gue sudah analisis hal-hal tersebut. Gue juga sudah memperkirakan hal-hal tersebut. Dan ini argumentasi gue didukung berdasarkan pengalaman pembelajaran, kemudian orang-orang, dan argumen gue juga ini didukung oleh beberapa pendapat dari tokoh-tokoh yang ahli di dalam dunia ekonomi. Oke? Nah, sebelum itu kita cek dulu harga Bitcoin. Jadi per hari ini tuh hari Senin tanggal 17 Oktober pada pukul 23:34 waktu Indonesia Tengah, harga Bitcoin itu 300 juta guys, 300.665.000. Nah, kemarin dia sempat paling rendah itu kemarin atau 3 hari yang lalu sempat sentuh 290 juta guys. Nah, itu ya pertama karena merosotnya indeks Nasdaq Composite. Kemarin itu di Nasdaq Composite 10.500 guys, sehingga memengaruhi harga Bitcoin. Nah, kemarin juga gue udah jelasin indeks Nasdaq ini gimana cara kerjanya. Yang ini merupakan indeks saham gabungan yang ada di Amerika Serikat untuk perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia acuannya pakai IHSG guys. Kalau di Amerika tuh pakai Nasdaq Composite. Nah, Nasdaq Composite ini adalah bursa saham terbesar di dunia yang berpusat di Amerika dan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang akan nantinya dikeluarkan oleh The Fed. Nah, di video gue juga sebelumnya gue udah ngejelasin bahwasanya The Fed itu tidak akan mengumumkan bahwa tidak akan pernah menurunkan suku bunganya sampai pada pertengahan 2023. Jadi sampai akhir tahun 2022 ini suku bunga acuannya itu sampai 4,5%. Dan tahun depan, awal tahun depan, yaitu awal tahun 2023, The Fed juga mengumumin akan menaikkan suku bunga acuannya, namun belum ditahu guys berapa poin yang akan dinaikkan oleh The Fed. Kenapa The Fed ngumumin hal seperti itu? Itu untuk memberi sinyal kepada investor-investor agar lebih memilih dan lebih berhati-hati lagi, lebih mempertimbangkan lagi ketika ingin melakukan peminjaman ataupun pembelian ya, ataupun pembelian. Itu dulu yang harus kalian pahami sebagai pengantar guys. Nah, kenapa gue berani bilang harga Bitcoin bakalan turun? Ya, karena pertama perlu gue ingatin ya, Bitcoin ini adalah aset digital guys. Sebenarnya sih bukan aset ya, aset nggak berharga sebenarnya nih Bitcoin. Kenapa? Ya dia nggak punya nilai. Sebenarnya pada sejatinya itu dia nggak punya nilai. Kalau kalian pelajari sedikit tentang teori perekonomian, paling simpel sih masalah uang ya. Paling simpel masalah uang. Uang yang gue maksud ini adalah uang kertas ya. Kalau bahasanya itu fiat money, fiat, mata uang fiat. Mata uang fiat guys. Mata uang fiat itu mata uang kertas.
Nah, yang sejatinya yang dianggap berharga oleh manusia itu adalah emas. Nah, uang itu, uang kertas itu adalah representatif dari emas. Jadi uang kertas ini hanya mewakili emas sebagai alat tukar, guys. Jadi nggak boleh orang memproduksi, nggak boleh orang mencetak uang kalau nggak ada jaminan emasnya. Misal harga emas kan sekarang berapa tuh? Misalnya harga emas 500.000 1 gram. Nah, lo baru boleh cetak uang seharga 500.000 kalau lo punya emas sebanyak 1 gram. Itu aja simpelnya. Kalau enggak ya pelanggaran lo. Maka nilai uang lo itu nggak ada harganya dan uang lo itu cuman sekedar kertas. Uang lo itu hanya sekedar kertas. Itu yang mau gue ingetin, guys. Nah, karena pada sejatinya aset kripto ini tidak mempunyai nilai intrinsik, tidak mempunyai nilai intrinsik dari segi finansial, dari instrumen finansial itu gak ada sama sekali nilainya, guys. Maka ya suatu saat dia bakalan crash, guys. Banyak variabelnya kalau kalian mau pertimbangkan kenapa Bitcoin itu bisa turun dan kenapa Bitcoin itu bisa naik. Itu dulu yang harus kalian camkan baik-baik. Kenapa suatu harga bisa naik, kenapa suatu harga bisa turun, dan apa yang menyebabkan krisis. Nah, itu juga pertanyaan yang harus dihadirkan dalam benak teman-teman sekalian. Nah, ini dari berita tahun lalu ya. Nah, ini berita tahun lalu, guys. Nah, tapi meskipun beritanya tahun lalu, tapi kita juga harus ingat, lihat nih, ini adalah mantan bos PayPal ya. Mantan bos PayPal ngatain memperkirakan bahwa Bitcoin bakal anjlok ke level $0. Nah, kita baca beritanya. Sejak 2009 Bitcoin telah selamat dari berbagai kematian spekulatif. Oke? Jadi ingat, guys, secara historis Bitcoin ini pernah mati ya, Ingat itu baik-baik. Jadi suatu saat ke depan bisa jadi dia tuh akan tembus ke nol lagi. Nanti gue jelasin kenapa bisa. Nah, meskipun secara teori Bitcoin dapat anjlok puluhan ribu dolar hingga ke titik nol, salah satu pengguna Reddit ini berjanji membeli aset digital itu walau harganya turun. Nah, di sini dia nanti bakalan ngelawak, guys. Dia ngatain gini, saya bersedia dan mampu membeli sebuah Bitcoin dengan harga masing-masing 1 sen. Nah, gue juga sih bisa. Kalau Bitcoinnya crash, gue beli semua tuh Bitcoin. Kalau ke harganya terjun bebas, guys. Kapan Bitcoin crash? Kalau semua orang narik uangnya dari pasar kripto. Itu aja. Kenapa? Kenapa orang narik duitnya dari pasar kripto? Itu yang jadi pertanyaan selanjutnya. Nah, banyak faktor yang menyebabkan orang narik duitnya dari kripto. Nah, misal terjadi krisis ekonomi, guys. Sektor yang paling pertama tumbang itu pasti adalah kripto. Karena kenapa? Dia aset digital yang sekali lagi gue tegasin, dia nggak punya nilai intrinsik. Nggak pantas dibilangin, guys. Nggak pantas. Aset itu kayak mobil, motor, rumah. Ini apa? Bitcoin sekedar apa ya? Kode pemrograman chain, sistem blockchain. Kita masuk lagi ke beritanya. CoinGecko memperkirakan total Bitcoin yang telah ditambang sejak blok Genesis ini mencapai 18.600.000, guys. Nah, dapat kalian juga lihat di peredaran supply-nya itu udah Bitcoin itu sekitar 21 juta lah berkurangnya. Seandainya harga Bitcoin turun jadi $0,01, biayanya hanya $187.000 untuk mengambil tiap koin yang beredar. Oke. Nah, selama bertahun-tahun banyak toko keuangan dunia meramalkan kehancuran Bitcoin. Ini banyak, guys, toko-toko keuangan dunia nih. Artinya dia itu udah ahli di bidang perekonomian, nggak perlu diragukan lagi. Nah, terutama investor terkemuka yaitu Jim Rogers. Jim Rogers ini adalah mentor keuangan di Amerika, guys, dan penasehat keuangan The Fed.
Jim Rogers, tapi dia berbasis di Singapura. Nah, dia katakan begini, saya memprediksi harga BTC di masa mendatang mencapai $0. Oke. Kemudian mantan CEO PayPal Bill Harris juga memperkirakan laba harga yang sama. Selain itu, CEO Distributed Lab Pavel Kravchenko juga berpendapat Bitcoin berisiko jadi tidak berharga. Nah, namun sama seperti pengguna Reddit, pengusaha Alistair Melin juga menyatakan niat serupa melalui pembelian 18,52 juta BTC pada 2020. Ini pada tahun 2020 ya. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya guys. Ini dari Jim Rogers ya. Tadi dilanjutin bahwasanya pada tanggal 13 Agustus lagi nih 2022, sekitar 2 bulanan yang lalu lah, dia udah kasih tips buat kalian dua aset tahan goncangan nih. Aset tahan goncangan ya, paling emas sama perak. Emas, perak, perunggu. Kenapa emas guys ya? Karena emas yang dinilai berharga oleh manusia, itu aja sih. Nah, dia ngatain, dia udah kasih kalian peringatan kedua nih, peringatan kedua buat kalian. Nah, kita baca beritanya ya. Setelah beberapa tahun mengalami apresiasi yang luar biasa, cryptocurrency mengalami kemunduran besar. Bitcoin misalnya turun 50% ini tahun. Ya iyalah, awal tahun ini tuh pada Januari tuh dia sampai tembus 900 juta guys, hampir 1 miliar satu Bitcoin. Kemudian dia turun sampai 60% guys, 60%, 70%, ya 60% lah, 60%an. Karena dia udah sentuh angka 300 juta. Ini 50% karena dia update-nya tanggal 13 Agustus ya. Nah, sementara banyak koin terlihat seperti sedang dijual. Investor legendaris Jim Rogers memperingatkan bahwa ada satu bahaya yang terkait dengan memiliki aset kripto. Dia katain begini nih. Jika dan ketika semua uang kita di komputer kita itu akan menjadi uang pemerintah, katanya dalam wawancara baru-baru ini di Bloomberg Crypto. Itu bukan cara berpikir birokrat, itu bukan cara berpikir politisi. Mereka ingin mengontrol, mereka ingin mengatur segalanya. Jadi ini apa ya istilahnya tuh, yang istilah ekonomi itu yang mengatur tentang yang sangat pemerintah itu berhubungan banget dengan yang namanya perekonomian guys. Karena kenapa kebijakan pemerintah itu sangat berpengaruh pada peningkatan dan penurunan ekonomi, kebijakannya ya. Nah, jadi kemana investor harus mencari jika mereka menginginkan alternatif lebih aman di masa yang bergejolak ini? Nah, pada bulan Juni, Rogers mengatakan kepada Ethereum bahwa tidak ada yang aman di dunia investasi. Nah, itu dulu guys, nggak ada yang aman di dunia investasi. Lu investasi siap untung siap rugi. Namun multi-jutawan itu menunjuk pada dua aset yang dapat membantu Anda menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan. Nih, ya, yang pertama logam perak. Logam mulia ini adalah pilihan utama bagi investor di masa-masa sulit, dan Rogers adalah pendukung lama. Dia bilang perak mungkin kurang berbahaya daripada hal lain. Dia ngelawak nih sebenarnya guys. Emas dan perak tidak dapat dicetak begitu saja seperti uang kertas. Nah, ini poinnya guys. Kenapa emas itu berharga, perak itu berharga, perunggu itu berharga? Karena kenapa emas dan perak itu nggak bisa sembarangan dibuat. Nggak ada. Yang namanya emas dan perak ya dicari, ditambang. Bukan tambang Bitcoin ya, beda. Itu beda konteks guys. Sehingga dapat membantu investor melestarikan kekayaan dalam periode inflasi. Nah, periode inflasi ini adalah periode di mana harga-harga barang itu cenderung naik guys. Nah, pada saat yang sama mereka cenderung tetap tangguh di saat krisis. Untuk orang-orang yang sempat ini guys, tanda kutip ya, sempat menukarkan uangnya emas dengan perak. Hati-hati kalian yang punya banyak duit guys. Selama duit kalian itu selama aset kalian itu masih berbentuk uang,
Nah, itu bahaya. Suatu saat misalnya kalian punya duit 5 triliun rupiah, 5 triliun rupiah, terus nilai tukar rupiah anjlok sampai 50.000 rupiah per dolar. Kalian mau ngapain dengan duit segitu? Atau lebih parahnya lagi lah, 100.000 rupiah per dolar. Maka nilai uang kalian itu bisa sangat rendah, guys. Makanya kalian pintar-pintar ngawasin ekonomi global supaya duit kalian itu bisa kalian antisipasi lah supaya nggak rugi gitu. Nah, saya tidak membelinya, dia bilang lagi itu, tapi itu tidak berarti mereka tahan benturan. Ingat guys, meskipun kalian juga nukerin ke emas atau perak, itu bukan berarti tahan benturan ya. Dia katakan begini, saya tidak membelinya. Aduh, apa nih? Saya tidak membelinya sekarang karena dalam keruntuhan besar. Semuanya turun, tapi saya mungkin akan membeli lebih banyak perak ketika harganya turun lagi. Nah gitu guys. Jadi dia strateginya, misal dia ngelihat harga atau suatu kondisi perekonomian itu lagi buruk, maka dia segera tukerin beberapa persen asetnya ke dalam bentuk logam mulia, entahlah perak, perunggu atau emas atau berlian itu. Nah, dan ketika harganya turun lagi, maka dia beli lagi tentunya. Tapi kalau harganya nggak turun ya tentu dia bakalan jual. Nah, di sini yang penting gue jelasin guys, kenapa investor semua nggak tukerin uangnya sama emas? Ya karena ketika lo tuker semua, misal nih semua investor nuker asetnya ke emas atau perak atau logam mulia apapun itu, ya nggak ada investasi guys, tidak ada distribusi, nggak ada yang namanya perputaran uang, sehingga perekonomian tidak bisa berkembang. Itu kuncinya guys. Nah, perak banyak digunakan dalam produksi panel surya dan merupakan komponen penting di banyak unit kontrol listrik kendaraan. Oke. Nah, itu aja sih guys yang penting dari berita ini. Nah, kita terjun ke Nasdaq Index. Nah, di video sebelumnya kan gue udah jelasin Nasdaq Index ini. Nah, Nasdaq Index ini adalah apa ya, layar atau acuan bagi para investor untuk menentukan apakah dia mau minjem, apakah dia mau membeli atau enggak. Suku bunga acuan dari bank sentral pun juga harus dia perhatikan gitu. Suku bunga acuan misalnya ya, di Nasdaq Composite ini kan cara ngitungnya sorry ya, gue pakai bahasa yang mudah dipahami aja. Kumulatif atau jumlah seluruh kapitalisasi pasar dibagi jumlah seluruh kapitalisasi pasar pada hari dasar. Itu aja sih untuk menentukan harga indeks ini, dan akan didapatkan harga indeks saham gabungannya, sehingga dapat dilihat apakah saham yang beredar, orang berinvestasi itu banyak atau enggak, uang yang beredar itu banyak atau enggak. Nah, dari sini bank ambil kebijakan, dia mengontrol inflasi tentunya. Bank itu paling takut kalau inflasi dan paling takut juga kalau deflasi. Intinya harus berimbang lah, harus stabil antara inflasi dan deflasi. Jadi bank itu ngontrol, bank sentral itu ngontrol harga barang semua. Ada yang bertanya, inflasi itu baik atau enggak, deflasi itu baik atau enggak? Kalau dari mata orang ekonomi, enggak ada yang baik, enggak ada yang buruk guys dari deflasi atau inflasi. Karena inflasi berlebih buruk, deflasi yang berlebihan juga buruk. Nah,
Makanya itu fungsi suku bunga acuan untuk mengontrol harga inflasi dan deflasi, laju inflasi dan deflasi. Oke? Nah, maka gua akan hubungkan kenapa Bitcoin bisa jadi nol? Kenapa Bitcoin bisa jadi nol? Iya, karena situasi, guys. Situasi. Emang kan di video sebelumnya gue jelasin situasinya buruk karena adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Itu salah satu contoh dari banyak contoh aja, guys. Dari sekian banyak contoh, dari sekian banyak alasan kenapa kripto bakalan terjun ke nol, bahkan nggak punya harga. Kenapa? Karena gini, kalau orang ekonomik itu pasti mempertimbangkan, kalau orang betul-betul paham ekonomik itu pasti mempertimbangkan jumlah populasi penduduk di dunia ke depan berapa. Oke? Nih, gue kasih contohnya ya. Nih, kita cari dulu lah, searching di Google jumlah penduduk dunia. Ini ngaruh, guys, sama kenaikan harga jumlah penduduk dunia. Apalagi kan bumi kita ini menganut paham kapitalisme. Itu fix, guys. Paham kapitalisme ya. Kapitalisme itu senjatanya adalah mata uang fiat, uang kertas. Ya mau diapain lagi, guys? Ini zamannya. Kalau kalian mau pelajarin itu ya banyak-banyak aja baca buku tentang kapitalisme. Tapi gue bukan bukan mau bahas mendalam tentang kapitalisme itu ya. Nanti gue cenderung dikira komunis lah apalah, sampai gue ngajarin konsep berpikir Karl Marx, materialisme, dialektika historis, enggak lah. Nah, nih jumlah populasi dunia, jumlah populasi manusia ini 7,753 miliar. 7,753 miliar orang pada tahun 2020. Berarti datanya belum diupdate ya pada tahun 2021. Ini pasti udah bertambah, guys. Semoga nggak tambah banyak ya. Kenapa jumlah orang ngaruh sama perekonomian, guys? Ada yang bisa jawab nggak? Tulis di kolom komen ya. Nah, populasi manusia berpengaruh sama perekonomian. Karena kenapa? Karena manusia kan butuh makan, guys. Otomatis ketika populasi penduduk dunia bertambah, otomatis kan kebutuhan akan barang juga bakalan meningkat. Maka sumber daya makin sulit untuk dikembangkan, sumber daya makin sulit untuk didapatkan, sehingga harga-harga akan mahal. Itu siklus yang harus itu ada di dalam mata kuliah ekonomi, guys. Itu siklusnya gini. Penduduk banyak, ekonomi sulit. Ketika ekonomi sulit, krisis, banyak orang mati, udah stabil lagi. Nah, ujung-ujungnya bakalan lari ke perang, guys. Karena kenapa? Ketika misalnya populasi manusia banyak banget, nah otomatis kebutuhan barang meningkat, kebutuhan akan barang meningkat. Nah, sampai pada misal krisis lah, sampai pada momen dimana sumber daya sudah tidak mampu lagi menampung kebutuhan manusia. Nah, akhirnya manusianya yang berkelahi kan, guys, memperebutkan sumber daya alam. Nah, ketika manusia berkelahi memperebutkan sumber daya alam, seperti yang terjadi sekarang ini, banyak orang berkelahi gara-gara minyak. Banyak orang berkelahi gara-gara minyak mentah, gara-gara gas alam. Nah, itu udah terjadi sekarang, guys. Itu udah terjadi sekarang. Jadi ya crash, guys. Kacau. Akhirnya terjadilah krisis ekonomi dan ketidakpastian ekonomi ketika perang terjadi. Nah,
Ketika perang terjadi ya otomatis misalnya besok meledak nuklir, Om Putin ngeledakin nuklir, mati nih, mati, astaga. Ini musnah setengah populasi manusia. Gue berimajinasi ya guys, bukan dengan bermaksud atau apapun, tapi ini imajinasi aja. Anggap aja gue Thanos gini, gue ini setengah populasi manusia hilang. Otomatis kan enak, sebenarnya enak guys. Sebenarnya di Thanos itu kasih kalian solusi supaya hidup sejahtera, musnahkan setengah populasi manusia. Supaya apa? Harga barang murah. Karena apa? Barang banyak tapi orang nggak cari, nggak diperebutkan, karena ya jumlah barang lebih banyak, jumlah kebutuhan, jumlah sumber daya lebih banyak daripada jumlah yang manusia butuhkan gitu. Nah ini guys, ini seandainya grafik Bitcoin gini kan enak. Ini grafik populasi manusia nggak pernah turun guys. Nggak pernah turun ya, naik terus. Nanti kalau ada bom di sini tuh ya rusak grafiknya, turun gini setengah lah, jangan semuanya. Nah, nggak tahu kalian ada di mana sini. Kalian ada di mana coba dari sekian miliar nih? Kalian ada di sini, di sini, sini. Gue tahu lo lahir tahun berapa misalnya, tahun 2000, berarti lo di titik ini. Nah, tuh canda ya guys. Nah itu aja alasannya kenapa Bitcoin bakalan turun. Bahkan bukan cuma Bitcoin sih, mata uang fiat pun juga bakalan ngikut ngancur sebenarnya. Makanya gue sekali lagi ngingetin buat kalian guys, sebahaya-bahayanya uang kertas lebih bahaya main kripto. Udah cukup lah kalian main investasi di uang kertas. Di uang kertas aja guys, bahaya. Apalagi kalian pakai turunan ketiganya dari emas, yaitu kripto, yang pada sejatinya itu nggak punya nilai apa-apa. Apa coba? Nah, kalau kalian tanya orang-orang ekonomi, bahaya nggak main kripto? Pasti dia bilang bahaya. Bahayanya kenapa ya? Banyak faktor: pencurian, hacking, serangan hacker. Belum lagi kalau likuiditas pasarnya, volatilitasnya nggak pasti tuh. Ya gitulah. Nah itulah alasan-alasan kenapa manusia itu jumlah manusia itu, variabel-variabel ini bisa memperparah kondisi ekonomi dunia. Oke. Jadi kita cek aja dulu ya dari Yahoo Finance saja deh. Nah nih, alhamdulillah ya, alhamdulillah, syukur aja nih keadaan ekonomi dunia membaik hari ini. Karena apa? Plus semua guys, plus semua. S&P naik 2,7 poin. Nih S&P 2,7 poin, Dow 1,84 poin, Nasdaq 3,45 poin, Russell 3,17 poin, minyak 0,71 poin. Minyak mentah ya. Emas 1,4. Jadi emas tambah murah ya. Beli emas guys. Banyakin emas. S&P 3,68. Oh, S&P ini pasar saham juga ya guys, yang terdiri dari 500 perusahaan besar yang ada di Amerika, yang punya modal besar. Oke. Jadi itu aja sih guys penjelasan gue, semoga bermanfaat buat kalian. Thank you. Wih.